Jadi kontrak dan juga dengan FTT itu ada berbeza sikit dekat situ. Kerana kita tak boleh nak bagi dia untuk masuk dan takkan ada coach pun nak berani nak masuk. Timnas Malaysia makin nyinyirin Timnas Indonesia. Erick Thohir langsung tantang laga Indonesia versus Malaysia. Kenapa waktu itu ingat saya bikin statement saya mundur kalau tim ini sudah tidak percaya lagi. Rivalitas sepak bola antara Indonesia dan Malaysia kembali memanas. Bukan karena pertemuan di lapangan hijau, melainkan karena perang komentar yang dipicu pernyataan sinis dari kubu Malaysia yang dinilai menyudutkan keberhasilan Timnas Indonesia. Tak tinggal diam, Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung memberikan respons keras dan menantang pertandingan terbuka. Indonesia siap melawan Malaysia kapanpun, dimanapun. Pernyataan tersebut pun mengguncang komunitas sepak bola Asia Tenggara. Setelah sekian lama rivalitas ini mereda di permukaan, kini bara itu menyala kembali, dan bisa menjadi titik awal dari pertarungan paling ditunggu di kalender FIFA Matchday berikutnya. Sindiran panas dari Malaysia, Indonesia terlalu sibuk jualan narasi. Pemicunya adalah sebuah wawancara dengan salah satu pejabat teknis Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang tayang di kanal YouTube olahraga lokal, di mana ia menyebut bahwa keberhasilan Indonesia hanyalah ilusi pencitraan dan keberuntungan media sosial. Dalam pernyataan itu, ia juga menyebut Indonesia lebih fokus pada publisitas ketimbang pengembangan tim yang matang. Saya tidak ingin terlalu banyak bicara soal Indonesia, tapi mari realistis. Mereka punya tim bagus, iya, tapi terlalu banyak gembar-gembor. Terlalu sibuk menjual narasi ke publik, padahal hasilnya belum konsisten. Kami di Malaysia memilih bekerja diam-diam. Komentar tersebut dengan cepat viral, khususnya di media sosial Indonesia. Tagar nyinyir FAM dan Garuda diserang langsung naik trending, dibanjiri kecaman dari warganet Indonesia yang menilai pernyataan itu tak berdasar dan terkesan iri dengan kemajuan sepak bola Indonesia. Erick Thohir menjawab, kalau merasa lebih baik, mari kita buktikan di lapangan. Erick Thohir, sosok yang selama ini dikenal tegas dan diplomatis, tidak tinggal diam. Dalam sesi wawancara singkat di sela-sela acara PSSI di Jakarta, Erick menyampaikan pernyataan keras yang langsung menjadi berita utama di media olahraga nasional dan ASEAN. Kita tidak bermain dengan kata-kata. Kalau ada pihak dari negara tetangga yang merasa timnya lebih baik dari Indonesia, ayo kita buktikan di lapangan. FIFA Matchday, AFF, SEA Games, kapanpun. Kami siap. Karena sepak bola bukan tentang bicara, tapi tentang hasil. Pernyataan itu disambut hangat oleh publik Indonesia, yang telah lama menginginkan duel panas Indonesia versus Malaysia kembali digelar. Dalam waktu singkat, tagar tantangan Erick, Investmas, dan Garuda lawan Harimau mendominasi percakapan di media sosial. Prestasi Indonesia meningkat, Malaysia jalan di tempat. Konteks perbandingan antara Indonesia dan Malaysia kini memang berbeda dari satu dekade lalu. Indonesia mengalami percepatan transformasi signifikan di bawah pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong dan kepemimpinan Erick Thohir di PSSI. Poin-poin kemajuan timnas Indonesia dalam 2 tahun terakhir. Menembus perempat final Piala Asia U23 2024. Menahan imbang dan memaksa adu penalti dengan Korea Selatan. Mengirim 7 pemain muda ke klub Eropa dan Jepang. Menjadwalkan laga uji coba FIFA melawan tim-tim besar seperti Turki dan Mesir. Ranking FIFA naik signifikan. Di sisi lain, Malaysia justru menghadapi serangkaian kekecewaan. Gagal lolos dari grup di turnamen Piala AFF dan kualifikasi Piala Asia. Tim senior kesulitan mendapat lawan tanding dalam FIFA Matchday. Program naturalisasi stagnan dan tak membuahkan hasil. Kompetisi domestik minim regenerasi dan kualitas. Dengan latar belakang ini, tak heran publik Indonesia menilai sindiran dari pihak Malaysia sebagai bentuk frustasi dan reaksi defensif terhadap kemajuan tetangganya. Respon netizen dan media, jangan banyak bicara, hadapi kami di lapangan. Di lini media sosial, reaksi warganet Indonesia sangat keras.
Banyak yang menyerukan agar PSSI mengirim undangan resmi laga uji coba kepada FAM dan menyelenggarakan pertandingan terbuka di Stadion Gelora Bung Karno atau stadion netral seperti Singapura atau Bangkok. Beberapa komentar viral dari netizen. Kami tak perlu menyindir balik. Kami hanya butuh wasit, bola, dan peluit. Ayo main. Garuda sudah terbang tinggi. Jangan tarik-tarik kami ke tanah dengan omongan kosong. Malaysia boleh bicara, tapi apakah berani menerima tantangan? Bahkan media internasional seperti ESPN Asia, Golsi, dan Fox Sports ASEAN mulai meliput tensi ini sebagai potensi ASEAN Derby edisi modern, menyoroti rivalitas klasik yang kini tumbuh dengan wajah baru, penuh energi muda dan gairah nasionalisme digital. Peluang laga Indonesia versus Malaysia di FIFA Matchday September 2025. Dengan jendela FIFA Matchday berikutnya jatuh pada September 2025, peluang laga persahabatan resmi antara Indonesia dan Malaysia menjadi sangat terbuka. Menurut narasumber internal PSSI yang tidak disebutkan namanya, saat ini pihak Indonesia sudah membuka opsi laga ASEAN Prestige Match, dan jika Malaysia bersedia menjawab tantangan Erick Thohir, laga ini bisa segera dikunci. PSSI disebut lebih memilih laga dengan makna emosional dan kompetitif tinggi ketimbang sekadar uji coba teknis. Dan siapa lawan yang lebih pas dibanding Malaysia? Stadion utama Gelora Bung Karno, dengan kapasitas 80.000 penonton, bisa menjadi saksi pertarungan klasik modern yang telah lama ditunggu. Akhir kata, buktikan di lapangan, bukan di mikrofon. Pernyataan dari pejabat FAM bisa jadi hanya opini pribadi, atau mungkin sinyal dari kegelisahan yang lebih besar di tubuh sepak bola Malaysia. Namun ketika rivalitas historis terpicu kembali oleh komentar seperti itu, jawabannya tidak bisa hanya berupa klarifikasi, tapi harus dihadapi secara nyata. Indonesia sudah menyatakan kesiapannya. Erick Thohir sudah membuka tantangan terbuka. Kini bola ada di tangan Malaysia. Apakah mereka berani menjawab tantangan itu? Atau seperti kata netizen Indonesia, harimau cuma mengaum di mikrofon, bukan di lapangan. Dalam beberapa bulan terakhir, timnas Indonesia memang tengah naik daun. Mereka berhasil menembus babak perempat final Piala Asia U23 2024, menahan imbang Korea Selatan dan Australia, serta secara aktif memperkuat skuad dengan pemain diaspora muda yang kini merumput di klub-klub Eropa. Sementara Malaysia justru dilanda krisis lawan tanding, mundurnya beberapa pemain naturalisasi, serta kegagalan lolos dari babak grup dalam 2 turnamen terakhir. Kontras ini membuat komentar sinis dari pihak Malaysia dianggap tidak berdasar dan justru mencerminkan rasa frustrasi atas stagnasi mereka sendiri. Pengamat sepak bola nasional, Bung Towel, menyebut pernyataan itu sebagai nyinyiran yang lahir dari iri hati. Fakta berbicara, Indonesia melaju ke level yang belum pernah mereka, Malaysia, capai dalam 10 tahun terakhir. Kalau mereka bilang itu cuma pencitraan, sebaiknya lihat ranking FIFA, lawan uji coba yang dihadapi Indonesia, dan prestasi di Piala Asia, ujarnya saat tampil di acara Total Football. Erick Thohir, kalau merasa lebih baik, mari kita buktikan di lapangan. Tak perlu waktu lama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung merespons pernyataan sinis tersebut dengan gaya khasnya yang lugas dan penuh tantangan. Melalui akun media sosial resminya dan wawancara singkat dengan media di Jakarta, Erick menyatakan, "Kami tidak suka bermain kata. Kalau ada yang merasa lebih baik, mari kita buktikan di lapangan. Kami siap menghadapi Malaysia kapanpun, dalam agenda FIFA Matchday, di turnamen resmi, bahkan laga persahabatan internasional. Sepak bola bicara lewat pertandingan, bukan pernyataan kosong."